Shalom Jemaat Tuhan, pada kesempatan PK kali ini saya berikan tema WNI dan WNS, warga negara Indonesia dan warga negara surga. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita ada dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Terus kalian, kota Filipi pada waktu itu adalah koloninya Romawi. Ya, lihat dalam gambar peta itu, tanda panah merah itu Filipi di daerah Eropa, ya, di benua Eropa. Jalan raya dibangun melewati bukit-bukit untuk para serdadu Romawi. Para warga kota Filipi waktu itu kebanyakan adalah para prajurit yang telah mengabdi kepada Romawi selama 21 tahun. Dan karena mereka pengabdian, mereka dianugerahi kewargaan Romawi, kewarganegaraan Romawi. Ya. Model busana Romawi dipakai, misalnya, saya lihat ya ini model busana Romawi waktu itu. Ya. Kota Filipi dipimpin oleh hakim Romawi dengan hukum Romawi. Misalnya mereka juga berbahasa Latin dan bermoral Romawi. Mungkin sudah masih ingat bahasa Latinnya ya. Misalnya huruf X itu sama dengan 10, L itu sama dengan 50, C sama dengan 100 dan lain-lain. Ya. Kelakuan mereka sesuai dengan kewarganegaraan mereka. Dan mereka bangga dengan hal itu. Karena Romawi adalah kerajaan yang luar biasa waktu itu. Ya. Menguasai banyak tempat ya, di dunia ini waktu itu. Ya. Ingat, umat Tuhan adalah warga dua kerajaan. Yaitu kerajaan sorga dan kerajaan dunia ini. Ya, kalau kita di Indonesia bukan kerajaan tapi republik. Ya, kita warga negara Indonesia tapi warga negara kerajaan surga juga. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Kerajaan surga itu bersifat rohani dan tidak terlihat. Bersifat rohani dan tidak terlihat. Lihat Yohanes 18 ayat 36, Roma 14 ayat 17. Ya. Sudah perhatikan ya. Yang gak kelihatan menentukan dan memberi pedoman normatif bagi yang kelihatan. Lihat gambar ini. Ya, akar-akar bagi satu pohon itu gak kelihatan karena adanya di bawah tanah. Ya. Tapi akar yang gak kelihatan itu menentukan dan memberi pedoman normatif bagi batang, carang, daun yang kelihatan. Jadi kerajaan surga itu bersifat rohani dan gak terlihat, tapi itulah yang menentukan dan memberi pedoman normatif bagi kehidupan yang kelihatan ini. Puji Tuhan. Ya. Oke, sikap umat Tuhan bagi negara kita apa? Yang pertama, gak minder, tapi bersumbangsi. Bandingkan Daniel secara fisik memang sebagai tawanannya Babel waktu itu, ya, dan pasti sebagai kaum minoritas dia. Tapi satu hal yang indah, walau sebagai tawanan, Daniel dan kawan-kawan menempati posisi kunci dalam pemerintahan. Bahkan Daniel sendiri dia menempati posisi kunci dalam 4 pemerintahan 4 raja yang berbeda. Misalnya Nebukadnezar, Belshazzar, Darius dan Koresi. 4 kerajaan berbeda selama puluhan tahun. Dia sebagai salah satu dari kelompok minoritas.
orang Yahudi waktu itu. Ya. Dalam demokrasi sebenarnya nggak ada diskriminasi berdasarkan azas mayoritas atau minoritas, nggak ada itu dalam demokrasi. Ingat, orang pintar, pemimpin yang visioner, jujur, dan adil selalu minoritas secara jumlah, selalu minoritas. Namun, walaupun minoritas, mereka memberi arah bagi kelompok mayoritas. Ini penting sekali. Ya, lihat ini garam. Garamnya minoritas, cuma 1 sendok. Tapi dia menggarami akan sayur yang 1 panci. Ya. Yang minoritas mempengaruhi yang kelompok mayoritas. Ini penting sekali. Ya, dan kita harus paham, yang mayoritas belum tentu benar dan belum tentu baik kualitasnya. Lihat 12 pengintai yang diutus oleh Musa itu. Yang mayoritas yang 10 itu malah mengatakan hal-hal yang gak benar dan melemahkan semangat orang-orang Israel waktu itu. Yang minoritas yaitu 2 orang justru mendorong orang Israel agar tidak melawan kehendak Tuhan, agar tidak memberontak terhadap perintah Tuhan. Ya. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah sumbangsi positif dari orang-orang itu terhadap masyarakat. Walaupun minoritas, kalau sumbangsi positif, wah hebat orang gitu. Ya. Sikap umat Tuhan bagi negara kita yang kedua adalah berkarya sesuai dengan panggilannya. Efesus 4 ayat 1. Tidak semua umat Tuhan dipanggil sebagai pendeta, tetapi semua umat Tuhan dipanggil sebagai pelita di bidangnya masing-masing. Pelita. Ya. Sewaktu hari ulang tahun biasanya orang menyalakan lilin lalu mematikan. Saya pikir kenapa sih harus dimatikan? Ya, mungkin kalau takut membakar yang lain sekitarnya ya. Tapi satu hal yang indah tentang nyalanya lilin itu sebagai lambang daripada fungsi kita untuk menjadi terang bagi dunia sekitar kita ini. Ya. Ini contoh, beberapa contoh saja. Blaise Pascal, orang Kristen, ya. Seorang ahli matematika dan bidang-bidang lainnya yang jadi berkah bagi dunia ini. Ya. Ini J.W. Peterson yang menciptakan banyak lagu dalam Kristen. Ya. Sekarang sudah dipanggil Tuhan. Ya. Kemudian ini Ciputra juga sudah dipanggil Tuhan, tapi juga bersumbangsi positif bagi negara Indonesia ini. Ya. Rudi Hartono yang 7 kali berturut-turut juara All England dan 8 kali, ya. Ini suatu hal yang indah, sumbangsi positif dari kelompok yang disebut minoritas, tapi bersumbangsi yang sungguh luar biasa bagi negara ini. Puji Tuhan. Ya. Banyak bidang yang sebetulnya netral, bergantung pada the man behind the gun. Siapa manusia yang dibalik senjata itu? Ya. Nah, Titus 1 ayat 15 dikatakan, bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang enggak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya, ini contoh seorang bernama Abraham Kuyper, seorang dengan gelar Doctor of Theology dari Belanda. Ya. Tapi beliau pernah jadi Perdana Menteri Belanda selama 4 tahun. Ya. Dan Abraham Kuyper terkenal dengan ucapannya. Dia bilang, dalam hidupku sebagai profesor, sebagai Perdana Menteri, sebagai pendeta, tidak 1 inci pun di mana Kristus tidak menjadi Tuhanku. Berarti Abraham Kuyper itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh bidang kehidupannya. Puji Tuhan. Sikap umat Tuhan bagi negara kita yang ketiga adalah jangan lupakan identitas diri.
Ya, ingat Yohanes 17 ayat 15 sampai 16, doa Tuhan Yesus. Mereka bukan dari dunia, ya doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Ya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya bagus ini, teratai ini. Bunganya putih di tengah-tengah lumpur. Kita hidup umat Tuhan harus seperti itu. Mempertahankan hidup yang bersih di hadapan Tuhan, walaupun sekitar kita mungkin seperti lumpur itu. Ya. Nah, kita ingat Bapak Samratulangi almarhum. Dia menjadi contoh bagi lingkungannya. Ya. Salah satu pahlawan nasional. Ya. Kita ingat juga TB Simatupang yang juga pahlawan Indonesia. Ya. Oh, Radius Prawiro yang beberapa periode dalam pemerintahan Soeharto ya menjadi menteri yang perekonomian equine di negara kita ya beberapa periode ya. Lalu JB Sumarlin juga anak Tuhan ya. Lalu kemudian ini LB Murdani ya, dia menjadi seorang yang dipercayai dalam bidangnya, dalam bidang pertahanan, dalam bidang kepolisian, tentara, ya, LB Murdani, orang Kristen. Ya. Ini JH Sahetapi, dia menjadi calon berkat bagi khususnya di bidang hukum. Ya, dia menjadi pahlawan hukum di Indonesia. Walaupun beliau sudah dipanggil Tuhan, ya, dia waktu lalu pernah mengajar di satu sekolah hukum, sekolah fakultas hukum di Erlangga, Surabaya. Puji Tuhan. Ya. Sikap umat Tuhan bagi negara kita yang keempat adalah menyampaikan suara kenabian. Lihat Amsal 5 ayat 10, Amsal 8 ayat 4 sampai 6. Memang ada risikonya. Ya. Kalau orang mau menyampaikan suara kenabian memang ada risikonya. Namun kalau kita bandingkan hidup Daniel dengan Yohanes Pembaptis sama-sama sebagai anak Tuhan, tapi rupanya Tuhan izinkan mereka mempunyai dalam tanda kutip ya nasib yang berbeda, nasib di dunia ini yang berbeda, nasib di dunia ini berbeda. Apa itu? Iya, Daniel walaupun pernah dimasukkan ke lubang singa, dijaga oleh Tuhan sehingga tidak dimakan singa, akhirnya orang-orang mengeluarkan dia kembali dan menjadi orang kunci dalam pemerintahan. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis Tuhan izinkan dia dipenggal kepalanya. Ya. Jadi berbeda-beda jalan hidup seorang anak Tuhan. Ya. Tuhan punya kehendak pimpinan berbeda-beda. Yang penting jiwa dan rohnya diselamatkan di surga. Puji Tuhan. Ya. Nah ini bagus satu statement dalam bahasa Inggris. Life is full of the risk. Hidup ini penuh dengan risiko. Someone who does not want to take the risk is nobody. Seorang yang nggak berani mengambil risiko itu orang itu disebut nobody. Nggak ada apa-apanya orang itu. Karena maunya selalu pilih jalan yang gampang, yang mudah, yang sepertinya nggak ada risiko. Oh, someone who does not want to take the risk is nobody. Sikap umat Tuhan bagi negara kita yang kelima adalah mendoakan pemerintah. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Sifat alami manusia yang berdosa berakibat pemerintah dan rakyat cenderung berbuat kejahatan karena sikap alami manusia yang berdosa. Pemerintah bisa berlaku lalim, rakyat bisa bersikap anarkis. Ya. Mari doakan untuk penyusunan anggota kabinet yang sedang dilakukan oleh presiden terpilih bagi negara kita ini. Supaya mereka yang terpilih sebagai anggota kabinet adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bekerja dengan baik, menjauhkan diri dari korupsi, nepotisme, ya. Semua untuk pembangunan masyarakat Indonesia, negara yang besar ini. Ya. Puji Tuhan. Amsal 21 ayat 1 dikatakan, sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Amsal 21 ayat 1.
Ada hamba Tuhan yang positif, ada juga hamba Tuhan yang negatif. Apa itu hamba Tuhan negatif? Ya, kita ingat almarhum Mao Zedong di RRC ya. Nah ini, pada zaman pemerintahan Mao Zedong selama beberapa puluh tahun di RRC, waduh, orang-orang Kristen dianiaya, banyak gereja ditutup ya. Tapi ternyata dengan ditutupnya gereja-gereja itu, justru orang-orang Kristen di sana, umat Tuhan di sana tetap beribadah di istilahnya di bawah tanah tanpa diketahui, dan banyak orang bertobat, banyak orang terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, ya kita bersyukur untuk contoh bunga ini. Bunga walaupun di bawah terik sinar matahari justru bisa menghasilkan bunga yang indah seperti yang saudara lihat ini. Ya. Walaupun kita menghadapi aniaya, tetapi Roh Kudus akan menolong kita bisa menghasilkan bunga kehidupan yang indah yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Sikap umat Tuhan bagi negara kita apa? Yang pertama, tidak minder walaupun minoritas, tetapi bersumbangsi. Ya. Yang kedua, berkarya sesuai dengan panggilannya. Efesus 4 ayat 1 ya. Yang ketiga, jangan lupa identitas diri sebagai umat Tuhan. Ya. Yang keempat, menyampaikan suara kenabian walaupun dibenci oleh sebagian orang, nggak apa-apa. Orang tuh, umat Tuhan harus menyampaikan suara kenabian. Dan yang kelima, mendoakan pemerintah. Ya, ya, kita nyanyikan satu lagu. Ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah hapus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus menolong, menguatkan umat-Mu yang diberi kesempatan untuk ikut dan ambil bagian dalam pemerintahan Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Jadikan mereka jadi contoh dan terang yang memancarkan terang Kristus dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan, dalam tugas-tugas mereka sehari-hari. Tolong umat-Mu, biarlah umat-Mu menjadi saksi Tuhan bagi lingkungannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.